air. Jadi ada 4 siklus air. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap siklus air. Nah, ini di bab ini nanti di USBN 2019 itu keluar satu soal. Oke, banyak sekali. Oke, nah sekarang kita langsung saja. Yang pertama, sebelum kita ke pengaruh kegiatan manusia, kita mau membahas dulu apakah itu air bersih. Jadi yang pertama adalah pengertian dari air bersih. Apa ya? Karena nanti kan air hujan itu yang bagian penyerapan itu kan akan dialirkan di atas permukaan daratan dan juga di bawah permukaan. Nah, yang di bawah permukaan itu kan nanti akan menjadi apa? Air tanah. Air tanahnya nanti itu akan menjadi air bersih. Nah, jadi pengertian air bersih itu air yang seperti apa? Tidak apa? Tidak berbau, kemudian tidak berwarna, terus tidak berwarna, bebas dari bibit-bibit penyakit. Nah, ya, bebas dari virus. Jadi pengertian air bersih itu adalah air yang Tidak berwarna. ya tidak berwarna. Jadi warnanya itu bening. Ya, tidak berwarna. Kemudian tidak berbau. Kalau tidak nampak berarti kan air dong. Tidak berbau, kemudian tidak berasa, serta bebas dari bibit penyakit. Bebas dari coronan. Kalau misalnya kalian menemukan air dengan syarat seperti ini, berarti itu sudah dapat dikategorikan sebagai air bersih. Nah, syarat lain apakah cukup ini saja sebagai syarat sebagai air bersih? Tidak, karena selain ini masih ada 3 syarat lain sebagai air itu dikategorikan bersih. Yang pertama itu syarat secara fisik, kimiawi, dan juga mikrobiologi. Jadi ada 3 syarat yang bisa dikategorikan sebagai air bersih. Nah, yang kedua yang mau kita bahas adalah syarat air bersih. Nah, syarat air bersih yang pertama itu secara fisik dulu. Kalau secara fisik berarti syarat-syarat yang bisa kita lihat langsung atau bisa kita pegang, bisa kita rasakan, itu syarat secara fisik. Syarat secara fisik. Syarat secara fisik, nanti ada beberapa syarat yang secara fisik itu yang lebih dari 3. Yang pertama adalah tidak keruh. Nah, yang namanya air bersih pasti tidak keruh. Tidak berwarna. Yang kedua berarti tidak berwarna apapun seperti yang di situ. Tidak berwarna apapun. Kemudian sama tidak berasa apapun. Berarti airnya itu bukan air bersih. Kemudian tidak berbau apapun. Selanjutnya masih ada 2 syarat lagi. Selanjutnya adalah suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius dan juga tidak meninggalkan endapan. Jadi suhu antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Nah, ini adalah syarat secara fisik yang mana air itu dikatakan sebagai air bersih. Nah, sekarang syarat yang kedua berarti syarat secara kimiawi.
Kayak apa? Ada yang bisa menyebutkan syarat secara kimiawi itu apa aja? Yang pertama sudah pastinya tidak mengandung bahan kimia yang mengandung dia yang berbahaya. Jadi tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya. Kemudian syarat yang kedua, kira-kira ada yang bisa menyebutkan selain tidak mengandung bahan kimia berbahaya apa lagi? Tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Nah, adakah untuk membersihkan air bersih namanya apa? Kalau misalnya yang di perusahaan air minum daerah itu namanya apa? Nitrit. Nah, itu juga tidak boleh berlebihan. Nitrit. Bahan kimia yang berlebihan. Nah, kemudian masih ada lagi syaratnya. Yang ketiga, syaratnya adalah cukup zat yodiumnya dan syarat terakhir yaitu pH atau derajat keasaman. Biasanya kalau kalian beli air mineral yang di botol itu kan ada tertera di situ pH-nya berapa. Nah, itu termasuk syarat secara kimiawi. Jadi pH atau derajat keasaman dari suatu air bersih itu antara 6,5 sampai 9,2. Nah, jadi pH-nya itu antara 6,5 sampai 9,2. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau belum kita lanjut ya. Syarat yang ketiga, syarat fisik sudah, kimiawi sudah, berarti yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Oke, jadi yang syarat ketiga adalah syarat mikrobiologi. Nah, syarat mikrobiologi yang pertama sudah pasti berarti tidak mengandung kuman. Tidak mengandung kuman. Kemudian syarat kedua yaitu terbebas dari bahan pencemar. Bebas dari bahan pencemar. Nah, ini adalah 3 syarat di mana air tersebut dikatakan sebagai air bersih. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, ini kan di halaman 227 itu ada latihan soal. Nah, nomor 1 itu kan air yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup adalah air bersih, benar? Karena nanti fungsinya air bersih itu untuk apa? Minum. Oke, untuk minum, untuk beraktivitas. Kalau untuk tumbuhan berarti membantu fotosintesis. Kalau untuk manusia berarti yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk hewan berarti sama, untuk minum juga. Nah, kemudian pertanyaannya, coba tuliskan ciri-ciri air bersih itu. Berarti kalau kita disuruh menyebutkan ciri-ciri air bersih, kita bisa menyebutkan ciri-cirinya yang ini secara fisik, secara kimiawi maupun secara mikrobiologi. Nah, itu adalah latihan soal nomor 1. Kemudian nomor 2 juga sama, itu masih menyebutkan pH atau derajat keasaman air. Berarti sudah disebutkan dalam syarat secara kimiawi bahwa derajat keasaman air itu antara 6,5 sampai 9,2. Nah, itu adalah ciri-ciri dari air bersih. Nah, selanjutnya kita mau membahas tentang, nah ini kita mau masuk ke contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Berarti sekarang adalah poin yang ketiga, yaitu kegiatan manusia yang
mempengaruhi siklus air. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan kegiatan manusia seperti apa yang mengganggu kegiatan siklus air? Nah, misalnya gini, pabrik-pabrik bisa, atau misalnya dalam suatu wilayah itu kita hidup di membangun rumah di sekitar aliran sungai. Nah, lama-kelamaan penduduk itu akan berkembang, otomatis kebutuhan airnya juga semakin banyak. Nah, jadi itu nanti mempengaruhi juga nggak terhadap siklus air? Iya, berarti karena kebutuhan semakin banyak, berarti air yang kita gunakan lama-kelamaan juga akan habis. Nah, itu adalah salah satu kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berpengaruh nggak? Berpengaruh. Oke, biasanya manusia ngapain kalau misalnya nanti yang mempengaruhi siklus air? Pencemaran. Iya, pencemaran, atau enggak nanti manusia membangun jalan-jalan menggunakan aspal, atau nanti menutup taman-taman dengan beton dan lain-lain. Nah, itu akan mengganggu siklus air yang bagian apa kira-kira? Bagian penguapan, pengembunan, terjadinya hujan, atau yang penyerapan? Oke, jadi nah seperti itu. Jadi kegiatan manusia yang di sekitar kita itu bisa mengganggu yang namanya siklus air. Jadi kesimpulannya, nah yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan sama-sama yaitu apa? Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sehingga juga semakin banyak. Semakin banyak. Kemudian yang tadi yang kedua, masih ingat gak? Tadi yang kedua apa? Pagi. Lupa ingat? Iya. Ingat lupa. Ingat lupa Oke. Yang kedua itu adalah yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi ada hutan dan taman bisa yang dijadikan lahan perumahan, sehingga akan menutup resapan air. Nah, akibatnya apa? Sekarang kita sampai di akibatnya. Berarti kalau misalnya resapan airnya terganggu, kemudian kebutuhan juga semakin banyak, nanti kira-kira apa akibatnya? Yang keempat berarti adalah akibat dari kegiatan manusia yang di negara kita itu ada berapa musim? Ada 2 musim, musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, biasanya kalau misalnya musim penghujan itu biasanya bencana apa yang sering muncul? Banjir. Kalau musim kemarau berarti apa yang sering muncul? Nah, kekeringan. Jadi itu salah satu akibat. Nah, karena di negara kita itu 2 musim, berarti di musim penghujan nanti akan terjadi apa? Banjir. Nah, jadi di musim penghujan mengakibatkan apa? Banjir. Oke, siapa yang rumahnya pernah terkena banjir? Saya. Yang rumahnya sudah pernah terkena banjir berarti tahu ya itu kerugiannya apa buat diri kita yang sudah pernah terkena banjir. Kira-kira apa? Oke, pada hanyut yang jelas apa? Merusak rumah, merusak fasilitas umum, mengganggu kegiatan manusia. Selain itu apa? Air bersih.
Iya, misalnya itu menularnya penyakit gatal atau misalnya diare, kolera dan lain-lain. Terus selain itu apa? Air bersih kita mau mencari apa enggak? Langka ya, berarti sulitnya mencari air bersih. Kemudian ada lagi kira-kira yang lain? Ada lumpur di mana-mana. Oke, lumpur di mana-mana. Berarti itu termasuk mengganggu kegiatan manusia. Nah, sekarang kita mau membahas dari akibat banjir yang sudah disebutkan tadi. Nah, akibat banjir. Tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama itu pasti merusak apa? Fasilitas umum. Nah, butuh waktu untuk mengembalikan seperti sedia kala ya. Jadi lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Nah, kemudian yang kedua, selain fasilitas umum yang rusak, juga terganggunya kegiatan manusia. Sekolah libur. Ya, sekolah libur, enak nggak bisa masuk kerja. Kemudian pelayanan umum juga nggak bisa beroperasi. Nah, itu salah satu kerugian dari banjir. Selain itu, yang ketiga tadi air bersihnya itu kira-kira bisa ditemukan nggak? Langka Berarti air bersih. ya, jadi air bersih yang tidak bisa ditemukan. Jadi kesulitan memperoleh air bersih. Tenang Pak, cepet keluru. Kemudian akibat yang lain, ya Pak. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Terus kalau misalnya ini kalau PLTA nanti hubungannya sama keseringan ya. Kalau ini selain ini masa cuma 3 aja nanti? Apa? Terganggunya kegiatan manusia, kesulitan memperoleh air bersih, kemudian yang tadi sudah disebutkan mewabahnya apa? Penyakit. Mewabahnya penyakit. Mewabahnya penyakit seperti apa? Mempandemi. Kayak pandemi ya, kalau banjir itu. Misalnya penyakitnya apa? Gatal. Ya, misalnya penyakit gatal, kemudian diare, kemudian ada kolera. Nah, kemudian sudah cukup. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kalau misalnya musim kemarau, berarti nanti yang akan terjadi adalah musibah apa? Kekeringan. Oke, jadi kalau misalnya musim kemarau, berarti nanti yang terjadi adalah musibah kekeringan. Kekeringan juga memberikan pengaruh negatif nggak atau merugikan nggak? Iya. Nah, akibatnya apa? Gagal panen. Gagal panen. Terus selain itu Jarang mandi. jarang mandi. Jarang mandi kalau nggak ada air. Yang pertama berarti menyebabkan lahan pertanian Kering. ya, menyebabkan lahan pertanian kering sehingga terjadinya gagal panen. Kekeringan sehingga gagal panen. Kemudian Kekeringan, Miss. kekeringan. Kemudian yang lain Air bersih langka. air bersih juga langka karena sudah pasti hilang ya, kekurangan air bersih. Kemudian Kebakaran hutan. oke, bisa itu nanti juga menyebab akibat dari kekeringan. Jadi terjadinya kebakaran hutan. Yang tadi misalnya yang PLTA tadi, kira-kira kalau misalnya kekeringan bisa beroperasi nggak? Nah, berarti nanti kurang listrik. iya, jadi PLTA yang harusnya berfungsi jadi terhambat sehingga nanti mempengaruhi pasokan listrik. Jadi PLTA tidak bisa beroperasi secara maksimal. Mati lampu. Iya. Nah, sehingga mempengaruhi pasokan air.
Pasokan listrik. Ada lagi yang lain kira-kira kekeringan? Sudah ya. Nah, sekarang yang ketiga, yang kelima, yang terakhir adalah cara untuk menanggulangi banjir dan kekeringan. Kira-kira apa? Reboisasi, kemudian pengerukan sungai, pengerukan sungai. Terus yang lain? Tidak membuang sampah di sungai. Kemudian kalau kita di rumah, misalnya kita mengisi bak mandi atau kita mau memakai air, setelah selesai kerannya harus dimatikan. Kemudian yang suka sekali mencuci motor. Nah, jadi kalau misalnya musim kekeringan itu, kalau misalnya motornya nggak terlalu kotor banget, itu nggak usah dicuci, dilap aja. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan misalnya air cucian beras itu jangan dibuang, kita manfaatkan untuk menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti salah. Jadi banyak ya cara menanggulangi banjir dan kekeringan. Sama kalau misalnya di pabrik itu kan ada limbah namanya. Nah, limbahnya itu misalnya tidak dibuang, harusnya bisa diolah lagi memakai IPAL. Jadi instalasi pengolahan air limbah. Jadi bisa dipakai kembali, nggak harus dibuang. Yang pertama tadi adalah apa? Melakukan reboisasi. Nah, kemudian menerapkan pola hidup hemat air. Nah, jadi kalau misalnya di rumahnya ada air banyak, jangan dibuang-buang ya. Ingat kalau pas kita kekeringan. Kemudian yang lain tadi yang sudah disebutkan, selanjutnya tadi itu apa? Mematikan keran saat sudah digunakan. Selanjutnya adalah yang tadi memakai air cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, itu bisa dilakukan di setiap rumah. Berarti itu yang ada di sekitar kalian. Memakai air cucian beras untuk menyiram tanaman. Ya, jangan cucian ya. Mati. Mati. Nah, ini salah